Tapi dalam survei kami melihat tidak bisa kita menentukan siapa di antara mereka pemenang. Pilpres kali ini tuh sebenarnya secara tidak langsung identitas itu bermain. Ganjar itu lebih banyak akarnya itu pada wilayah non-muslim ketimbang yang muslim. Sebaliknya Anies itu kalau kita melihat akar segmentasinya, akar tunggangnya itu adalah juga wilayah, tapi non-Jawa. Gitu kan, non-Jawa, dan akar ke bawahnya itu adalah lebih banyak dipilih oleh pemilih muslim. Sementara kalau Prabowo itu tidak, banyak dipilih oleh masyarakat yang berpendidikan rendah. Prabowo itu tidak ada segmentasi identitas di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat UKI. Minal aidin wal faizin buat semua. Malam ini bersama saya Ruslan Ramli pada kanal Catatan Jurnalis Sukriansyah. Sahabat UKI, malam hari ini saya berada di studio Makassar dan berkesempatan untuk mewawancarai salah seorang inisiator survei di Indonesia, Bang Agung Prihatna. Bang, gimana kabar Bang? Alhamdulillah baik. Sehat Bang? Sehat. Minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin. Makasih Bang Agung ya. Sahabat Uki, Bang Agung ini kelahiran Makassar, Bulukumba, sebuah daerah 150 ke arah selatan ibu kota Makassar. Menamatkan S1 di Fisika, kemudian lanjut di UI pada ilmu komunikasi. Dan Bang Agung ini DNA-nya peneliti. Sebab setamat dari Fisika ke Jakarta sebagai peneliti sampai hari ini sebagai peneliti. Bekerja di LP3S. Story-nya akan kita dengarkan lebih dulu ya. Seperti apa Bang Agung. Bang, hari ini apa kegiatan yang dilakukan pasca Lebaran ini? Pasca Lebaran, ya mengamati perkembangan politik nasional ya. Iya, warawiri ya. Warawiri. Yang banyak, yang menarik juga banyak keanehan-keanehan juga yang menurut saya lihat itu. Ada informasi terbaru ya Bang? Ya kalau terkait dengan survei ya, saya juga masih banyak hal yang sebenarnya agak mengganjal ya, yang perlu menurut saya diluruskan gitu kan. Soal metodologi terutama, karena saya ini kan berawal bekerja itu mulai dari mengutak-atik metodologi. Jadi kalau ada metodologi survei yang agak aneh-aneh itu saya juga kadang-kadang merasa terganggu juga gitu. Ya. Tapi gini Bang Agung, kepada sahabat Tuki bisa tidak diceritakan dulu gimana ceritanya nih? Apa itu? Bang Agung ini dari Makassar, Fisika, terus malah jemplung di survei ya? Iya, saya gimana story-nya Bang? Saya ini kan memang mahasiswa eksakta ya, tapi punya ketertarikan dalam dunia sosial, terutama dunia politik. Dan saya terus terang menamatkan kuliah itu tidak 4 tahun tapi 8 tahun saya kuliah. Lebih banyak menjadi bekerja jadi sebagai aktivis mahasiswa ya, pada waktu itu ya. Lalu kemudian saya ke Jakarta, kemudian kebetulan ada teman yang menginformasikan bahwa ada pekerjaan yang mungkin cocok dengan saya di LP3S. Sebuah lembaga NGO ya, waktu itu NGO yang memang orientasinya itu adalah pengembangan pengetahuan sosial, ekonomi, politik dan budaya gitu ya. Lalu kemudian saya masuk menjadi peneliti, asisten peneliti, terima sebagai asisten peneliti dan ditugasi khusus untuk meneliti sosial tetapi menggunakan metode kuantitatif. Jadi saya peneliti kuantitatif gitu kan. Karena latar belakang saya sebagai mahasiswa orang eksakta, ya eksakta pada waktu itu. Nah, itu kesana apa ya? Setelah mendapat panggilan di LP3S atau seperti apa waktu itu? Dan kapan ya? Tahun berapa waktu itu ya? Tahun 1996. Oh, 96 ya. Iya, kira-kira berapa tahun yang lalu? Hampir 30 tahun Hampir yang lalu. 30 tahun yang lalu.
LP3S ini kan di kalangan mahasiswa kan terkenal ya, Iya. karena apa jurnalnya gitu. Jadi Prisma itu di kalangan mahasiswa aktivis itu kan, kalau kita bawa Prisma, zaman saya dulu aktivis itu kan Iya. dikenal sebagai ini anak pinter nih, bacaannya Prisma gitu Iya, kan, gitu iya, ya. iya. Nah, saya senang sekali begitu dapat job, dapat kegiatan sebagai asisten peneliti, itu saya bangga sekali. Meskipun dengan harga yang dengan gaji yang sangat kecil, 500.000 potong pajak. Waktu itu ya. Padahal saya ditawari suatu pekerjaan lain yang kira gajinya lebih besar, 6 kali lipat, tapi saya memilih LP3S sebagai. Iya. Bang, ini soal LP3S. Iya. Kalau kita buka filenya, di situ kan ada banyak nama yang Iya. begitu populer ya. Ada Dawam Raharjo, Daum Raharjo. kemudian Fahri Ali sekarang juga ada Iya. aktif, Pak Didik Rahbini. Didi Jerahbini. Malah juga nama Ade Armando juga pernah jadi jadi Bagian dari LP3S. dari Iya, misi tapi penelitian. kemudian yang melanjutkan karir di dunia survei itu kan tidak semua ya. Tidak semua, iya. Nama-nama lain kan masih kita tahu juga Bang. Ada kemudian Denny J.A, Saiful Iya. Mujani, itu gimana? Itu Mas Denny, Mas Saiful itu tidak menjadi bagian LP3S. Oh, bukan. Bukan. Jadi mereka ini adalah scholars dari Ohio State University ya, tamatan Amerika. Iya. Lalu kemudian berkecimpung kemudian di bidang riset survei ini. Survei. Kan. Ya, mulai di tahun 2000, kalau Mas Saiful itu mulai menggeluti survei itu pada saat menyusun disertasi tahun 1999 ya. 99. Jadi kalau dari tahunnya dari tahunnya kan kelihatan kalau saya lebih senior daripada Mas Saiful. Oke. Terus tadi ada statement Bang Agung ini soal survei yang yang mulai aneh, Iya. yang mulai secara etik Ya. juga tidak benar, itu gimana? Bukan tidak benar ya, masih menimbulkan satu pertanyaan ilmiah sebenarnya. Apakah sebenarnya metode yang diterapkan sekarang ini itu sebenarnya representasinya itu bisa presisi atau tidak, gitu kan? Itu harus diuji dulu dong ya, Iya. gitu kan? Jadi sekarang ini ada kelompok lembaga survei yang bersaudara kira-kira, mereka ada tiga lembaga ini menggunakan satu metode acak ya, Iya. memilih responden itu dengan namanya random digit dialing. Random Digit dialing. Digit dial. Ini memang kalau di Amerika di Amerika itu memang sejak tahun 1900-an, 1980-an sampai dengan 1900-an itu memang menggunakan metode ini, random digit dialing gitu kan. Yaitu satu metode di mana misalnya seorang peneliti itu membuat sejumlah angka ya yang sebenarnya tuh polanya tuh mirip dengan angka nomor telepon. Iya. Kalau misalnya di sini kan 08 sekian, itu dibuat misalnya ada 100.000 nomor telepon gitu kan. Iya. Lalu dicobain satu-satu tuh. Yang Iya. mana yang aktif, mana yang tidak aktif. Yang aktif kemudian disimpan dalam data, lalu yang nggak aktif kemudian itu dianggap sebagai sampah dan seterusnya. Lalu dari yang aktif itu misalnya dari 100.000, misalnya kemudian yang aktif itu ada 20.000 misalnya. Nah, dari situlah kemudian mereka acak nomor telepon itu. Ini random ya? Random, Iya. dia mengacak dari situ. Tetapi sebenarnya kalau pengalaman saya, Iya. menelpon nomor telepon yang asing itu biasanya proses penggantiannya lama, banyak. Iya. Jadi kalau kita wawancara langsung ke publik, Iya. face to face interview, biasanya itu 90% itu nggak diganti, tidak diganti Nomornya. respondennya. Responden. Ya kita ketemu langsung bisa wawancara. Tetapi dengan metode random dialing ini, itu pengalaman saya 90% dari responden kita itu mungkin kita ganti 3-4 kali baru ada yang baru yang kena. Karena misalnya satu pertama kita telepon nolak. Iya. Kita telepon dia nggak mau. Iya. Dia telepon nggak aktif dan seterusnya. Kita ganti. Yang saya sebenarnya khawatir gitu ya. Kemudian
orang-orang yang memberi jawaban ini adalah tidak mencerminkan karakteristik publik secara umum, ya kan? Iya. Karena sampel yang baik itu adalah sampel yang kira-kira merepresentasi keunikan-keunikan dan ragam dari sebuah populasi. Iya. Takutnya yang mereka yang mau ditelepon itu, yang Sampel mau ini itu well informed terhadap keadaan politik, karena dia merasa saya ditelepon dan saya mau menjawab gitu kan. Takutnya akhirnya kemudian itu kami menduga aja bisa menduga bahwa sampel-sampel itu bisa bias sebenarnya, orang-orang yang memang well informed terhadap situasi politik nasional, termasuk well informed dengan lembaga itu sendiri. Lembaga ini agak miring kemana, dia itu bias gitu kan. Oleh karena itu sebenarnya cara sampling seperti ini itu harus kita uji dulu sebenarnya. Kalau ada pengujian misalnya dengan saat bersamaan kita buat sampling dengan random digit dialing ini, sekaligus kemudian pada bersamaan kita membuat survei dengan face to face interview. Sama enggak polanya gitu kan? Sama enggak tendensinya? Kalau sama dilakukan beberapa kali misalnya, kita baru mengatakan oke. Kalau gitu random digit dialing ini menurut saya bisa dilakukan di ini. Kalau pretest tadi sampai batas berapa ininya errornya bisa diterima? Yang mana itu? Yang pengganti yang bukan yang uji coba tadi. Ya sebanyak mungkin kalau bisa ya, kan penelitian ilmiah itu kan semakin banyak percobaannya kan semakin bagus ya. Ya kalau menurut saya 3 atau 4 kali oke lah, atau 5 kali bagus oke. Ini apakah ini yang tidak dilakukan oleh lembaga survei? Saya meragukan itu dilakukan. Saya meragukan itu dilakukan. Padahal ini kan yang banyak dipakai sampai dengan. Iya, oleh karena itu beberapa lembaga survei sekarang ini kan saya sendiri merasa kok setiap bulan ya ada pengumuman hasil survei. Kan publik kan bertanya-tanya begitu. Kok setiap bulan gitu kan. Nah, memang kalau memang menggunakan cara random digit dialing atau misalnya juga ada metode misalnya panel survei, responden yang lama dipakai kembali, itu memang cepat, sehari 2 hari selesai itu hasilnya kita bisa dapatkan gitu kan. Cuma masalahnya itu adalah apakah metode-metode ini itu sudah diuji apa tidak? Kalau nggak diuji, belum melakukan pengujian, lalu kemudian diumumkan setiap bulan kepada publik, makanya kalau publik curiga itu ya wajar aja gitu. Jadi ini kritik ya, ini otokritis sama pollster ya. Iya. Kalau saya nggak berani, saya belum berani menerapkan metode RDD ini sebagai metode untuk melihat tendensi publik. Kan apa yang salah terhadap lembaga survei, kan dia melakukan survei bahwa persoalannya kemudian bahwa nomor itu terus yang digunakan, di situ kekurangannya ya? Oh tidak juga, mungkin saja karena dia sudah membangkitkan 100.000, dia dapatkan nomor aktif misalnya 30.000, lalu kemudian itu lagi yang dipakai kan? Tidak ada pembaruan responden? Saya tidak tahu persis. Saya tidak tahu persis praktiknya di yang sebenarnya nggak. Ketika terjadi pengulangan itu nomor itu lagi, lu lagi. Iya, secara etik itu panel survei itu apakah itu secara etik melanggar atau enggak, itu soal etik. Ini soal bias aja gitu. Bias. Jadi kalau misalnya seseorang kemudian 2-3 kali menjadi responden gitu kan, dia mengetahui yang survei adalah lembaga A, lalu kemudian dia baca di media massa tendensinya ke sana, nanti jawabannya tuh ngikutin tendensinya si lembaga A juga gitu kan. Tapi Bang Agung, kita sebagai pembaca kan hanya menerima rilis dari masing-masing lembaga survei. Betul. Nah, kita juga siapa yang harus menjadi watchdog bagi mereka nih? Harusnya lembaga seperti Persepi itu menurut saya. Berarti Persepi yang harus bersuara gitu. Persepi harus bersuara. Setidaknya misalnya mungkin kalau memanggil lembaga survei ini mungkin ya. Tetapi harus diumumkan kepada publik bahwa menurut penilaian Persepi nggak ada masalah atau apa itu kan nggak. Apakah yang melakukan survei setiap bulan itu dia kan lembaga survei yang
populer ya, Iya, mainstream. iya. Misalnya ada nggak? Ya, Bang Agung. Saya melihat selama ini tidak ada lembaga satu body ya, satu badan, Iya. satu perorangan Iya. yang mencoba kritis terhadap lembaga-lembaga survei dari sisi metodologi ya. Nggak ada gitu kan. Jadi memang lama-lama ini lembaga-lembaga survei itu menjadi super body menurut saya. Oh, Ya kan? Jadi menentukan kebenaran di dalam perpolitikan nasional itu kan buruk gitu iya kan. iya. Harusnya sekali-sekali dong lembaga survei yang suka melakukan rilis, ya sering melakukan rilis itu mengundang kayak simposium atau seminar atau lokakarya mencermati apakah seperti apa metodologi yang dibuat. Selama ini kan orang melihat hasilnya aja yang didebat kan hasil. Jarang orang yang mendebat metodologinya padahal itu penting gitu. Nah, kan pembaca tidak sampai pada metodologi, Iya. Bang Agung ya, Iya. tetapi apa hasil yang dirilis oleh lembaga survei itu, Iya. itulah bacaan kita. Betul. Nah, ini kan berarti selain dari persepi ini, Iya. berarti kan ada juga pihak lain yang mesti care terhadap. Ya harusnya ahli statistik lah yang ngomong, profesor statistik yang ngomong gitu kan. Jadi gimana dong ini? Ya. Apa ya yang sudah terlanjur kita konsumsi, terlanjur kita baca dan Ya. ke depan ini kan? Ya kita baca dengan pikiran kritis saja. Ya fenomenanya seperti ini, tapi ya mungkin bisa saja bisa beda ya karena karena metodologinya kok kok masih mengganjal misalnya begitu. Jadi kita membacanya tapi dengan catatan kritis, tapi itu nggak banyak orang yang bisa melakukan itu. Yang banyak orang kan membaca kemudian hasilnya kok miring ke sana, miring ke sini. Orang kemudian yang sana mengatakan itu sudah benar karena menguntungkan dirinya, kelompoknya. Yang salah karena merugikan kelompoknya. Jadi hanya perdebatannya di publik itu riuh rendah gitu kan. Jadi ketika ada yang condong ke sini, condong ke sana, berarti antara lembaga survei dengan yang mengorder sudah ada kesepakatan ini. Ya kok kesepakatan misalnya merubah angka menurut saya enggak ya. Bukan pada angka-angka itu, tetapi kecondongan itu tetap dilakukan oleh lembaga survei sesuai dengan orderan tadi atau dia mengalir apa adanya. Enggak, kalau lembaga survei ini saya harus memberikan pengakuan bahwa lembaga-lembaga survei yang terutama yang besar ya tidak akan mungkin melakukan satu hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan lah metodologi ya gitu kan. Mereka standar kok. Kalau saya harus mengakui gitu kan. Tapi ada detil-detil metodologi yang belum paripurna, belum sempurna ya kan misalnya ya. Lalu kemudian itu dijadikan sebagai cara untuk cara untuk mengumpulkan data, lalu hasilnya diumumkan kepada publik. Harusnya kan ini dulu form dulu dengan metodologinya dong. Gitu kan. Transparansi metodologi nih. Iya, itu dulu dong yang selesaikan gitu kan. Nah kalau misalnya terbukti bahwa cara ini terbukti sama aja kok dengan cara yang konvensional gitu kan, ya monggo silakan aja gitu kan, kita senang juga, kita juga bisa melakukan gitu kan dengan cara yang sama gitu kan mudah aja kan. Oke. Sahabat UKI, saya coba bertanya lebih jauh tentang lembaga survei mainstream yang saat ini warawiri di media ya. Bang Agung, bila demikian apakah lembaga survei ini ya karena dia tidak transparan maka dia ini sebuah kelemahan yang ditutupi ya atau dia ya sudahlah kita jalan aja kan secara umum metodologinya kita sudah di track ya toh ada sampling ada responden secara umum itu berlaku kan meskipun nanti di penentuan responden itu itu bisa menjadi celah kan. Nah dia tidak care itu yang penting
ordernya masuk? Iya, yang maksudnya gini, nggak penting lah misalnya kita men-track sesuatu opini dalam waktu sebulan sekali gitu kan. Saya juga nggak meyakini secara teori dari bacaan teori saya, ya kan, dengan pengalaman empirik saya, itu orang memilih itu nggak seperti padi yang tertiup angin dari barat dia miring ke timur, nah sebaliknya. Itu nggak semudah itu kok. Orang memilih itu sebenarnya itu kan tidak karena arah pemberitaan miring ke kiri, ikut miring ke kiri juga kecenderungannya, nggak begitu. Memilih itu orang memilih sulit untuk berpindah dalam waktu cepat, gitu kan. Oleh karena itu mengumumkan hasil riset, hasil survei dalam waktu sebulan sekali itu bagi saya juga dipaksakan, tidak umum lah dalam pengetahuan saya ya. Kalau dari sisi waktu berapa menurut? Ya 3 bulan tuh paling cepet lah, 3 bulan sekali gitu kan. Jadi gimana dong dengan lembaga survei yang setiap bulan melakukan rilis tadi? Itu tadi saya jadinya kemudian kalau orang banyak bertanya ini kok condong ke kiri, condong ke kanan sesuai dengan arah opini kan. Saya nggak melihat itu sebagai satu kenyataan empirik atau keyakinan metodologi saya ya. Berarti inilah yang by order tadi. Ya saya nggak tahu, saya nggak ngerti itu ya. Saya nggak mengarah ke sana gitu kan. Saya cuma mengkritik aja metodologi yang mereka lakukan. Gitu. Kalau soal membayar di survei itu Bang Agung gimana? Ya pasti ada yang bayarin. Nah kalau misalnya mengarahkan hasil? Kalau mengarahkan tidak. Jadi mengarahkan hasil dalam arti misalnya angka yang dimainkan itu saya yakin tidak gitu kan. Tetapi kalau interpretasi itu bisa. Misalnya gini, kalau mau disiplin dengan angka misalnya, angka 26% dengan angka 24%. Secara kalau disiplin metodologi itu kita nggak bisa mengatakan si A yang 26% lebih tinggi daripada si B yang 24%. Itu harusnya dibaca si A dan si B itu kekuatannya sama. Hampir berimbang. Bukan hampir berimbang. Secara statistik itu sama. Itu makanya ada namanya margin of error, misalnya margin of error 2%. Iya. 2% itu artinya yang 26 itu kalau meleset ke bawah itu kan 24. Iya. Kalau 24 bisa meleset ke atas kan 26. Ya kan? Jadi saling bersinggungan begini itu artinya secara metodologi kan sama. Jadi kita mengatakan si A hari ini mulai meningkat unggul karena yang satunya 26 satunya 24. Harus secara metodologi harus disiplin mengatakan secara statistik ini sama gitu. Iya, tapi disitulah kemudian narasi yang dibangun. Disitulah kemudian kecondongan itu muncul di situ. Kok Anda membuat interpretasi seperti itu gitu kan? Kok ini lebih tinggi kecenderungannya daripada ini? Mestinya harusnya sama dong. Karena jadi di interpretasi itulah kemudian sebenarnya yang kelihatan seorang peneliti itu atau pollster ini itu mengarah kemana itu kelihatan dalam cara menginterpretasikan data. Di situ sebenarnya gitu kan. Kalau misalnya data dimainkan, saya hakul yakin tidak gitu kan. Tapi bagaimana menginterpretasi data? Interpretasi itu ya. Karena untuk membuat dikutip oleh media misalnya, disitulah letaknya. Berarti dia baru pada melampaui margin of error baru bilang berbeda. Iya. Katakanlah di atas misalnya 26, 20 ya kan? Dengan margin of error 2% misalnya. Itu kan berbeda secara signifikan, namanya berbeda secara signifikan, dan kita mengatakan 26 lebih tinggi daripada 20. Tetapi kalau 26 dengan 24, kalau Anda mengatakan si A lebih unggul daripada si B, belum tentu. Secara statistik bisa aja misalnya si B lebih unggul, dia 26, ya satunya 24. Karena dia pada saat survei itu si A itu berada pada titik maksimumnya, si B pada titik minimumnya. Nah, disitulah sebenarnya kalau mau fair gitu ya, para pollster ini harus disiplin supaya masyarakat yakin dengan hasilnya gitu kan. Nah kan jurnalis kan tidak bisa menyaring ya. Begitu keluar dari mulutnya si peneliti, si pollster mengatakan ini lebih unggul, dibuatlah kemudian berita si A lebih unggul daripada si B. Kan begitu gitu. Berarti kalau masuk di konteks partai politik,
terutama di partai menengah itu Iya. sama bahasanya. Sama. Karena kan ada yang Iya. 8%, 7%. 2%. Kita mengatakan 6%. iya. Partai ini lebih bagus daripada ini. Enggak, harusnya sama. Enggak bisa dibaca harusnya gitu. Ini enggak bisa dibaca yang mana yang menang gitu. Oh, itu dalam ilmu Statistik statistik. harus ngomong begitu. Tapi kan apa ya? Di situlah Bang Di Ruslan. media Di situlah Bang Ruslan celahnya sebenarnya polster itu Iya. memainkan opini di situ. berarti di situ kecenderungannya Di situ kecenderungannya. Jadi kelihatan jadi di mana si pollster masyarakat ini. harus hati-hati dengan statement yang dibuat oleh si polster gitu Oke, kan. iya. Karena lihat dulu datanya gitu kan. Berapa margin of error-nya, bagaimana samplingnya, lihat dulu gitu kan. Selama ini kan tidak. Begitu ada hasil diperdebatkan lah. Tapi kenapa kemudian ketika media memberitakan itu, Ya. ya tidak ada sanggahan, tidak ada pelurusan, anteng-anteng aja, sehingga kemudian kita, Jadi- kesimpulannya ya seperti yang kita baca, bahwa Iya. dia lebih unggul, Iya. karena selisih jangan nggak banyak orang yang mencoba bisa berdetil dengan ini. Ada orang yang bisa mengamati kekeliruan seperti ini atau permasalahan seperti ini, tetapi nggak mau bersuara mungkin gitu. Oh, Ya. tapi ini Jadi kan apa itu kan secara buruk. moral Buruk mestinya kan, bagi demokrasi kita ini buruk gitu kan. Ya karena ada satu lembaga yang menentukan kebenaran itu kan nggak boleh Iya, gitu kan iya, dalam iya. demokrasi kan. Jadi masyarakat harus kritis menurut saya, kritik dong polster gitu kalau melakukan ini. Tapi jangan kritik hasilnya langsung gitu kan. Iya. Wah kamu bohong, nggak? Saya yakin nggak bohong dalam arti mengerubah angka itu enggak. Tapi ada detil celah-celah sedikit interpretasi, kemudian kenapa metodologi. kemudian pollster ini tidak secara jujur mengatakan bahwa dalam ilmu statistik ini harusnya sama gitu. Dia harus menyampaikan itu Ya ada di kedua awal. kemungkinan, nggak ngerti atau memang sengaja nggak mau tahu gitu. Untuk untuk membuat buat frame misalnya. Iya. Seperti itu. Jadi Oke. kecenderungan situ, Bang Ruslan. Oke, Ya kan? baik Bang Agung, menarik ya kita dapat informasi yang terbarukan tentang gimana membaca sebuah angka dari perspektif statistik ya. Yes. Sahabat UKI, kita akan lebih jauh lagi menggali pemikiran-pemikiran dari Bang Agung nih. Bila demikian Bang Agung, gimana Abang mengomentari survei-survei yang warawiri di media kita sampai hari ini? Ya saya kadang-kadang geli aja gitu ya. Iya. Geli aja kan ngapain sih tiap bulan buat survei gitu kan? Kan nggak tiap bulan juga opini berpindah gitu ya. Dan ya pada akhirnya dalam pikiran dari benak saya ya mungkin motifnya motif bisnis aja, artinya promosi ya, supaya nggak pernah ketinggalan berita atau apa. Kan nggak semua hal kemudian setiap bulan di tracking gitu kan. Dan yang menjadi aneh gitu kan bagi saya, kok tiba-tiba hari ini minggu lalu condongnya ke kiri, kok ini tiba-tiba minggu depan kok condong ke kanan. Dengan alasan bahwa karena ada fenomena di tengahnya seperti ini gitu kan. Ada statementnya. Ada statement, misalnya yang ada baru. ada endorsement atau ada apa dari si Iya. A, si B gitu kan, lalu kemudian dia condong. Saya sih nggak melihat itu suatu Oke. Bang Agung, berarti kalau kita cerita tokoh yang mengendorse, nah gimana dengan endorsement yang dilakukan oleh presiden ini terhadap Ganjar, terhadap Prabowo, kemudian tiba-tiba ketika dikaitkan dengan survei akibat endorsement ini, berarti ini gimana nih Bang Agung? Ya saya sih perlu ada survei pembanding lah ya, gitu kan, perlu survei pembanding. Ada lembaga survei yang lain yang melakukan perbandingan dengan metode yang lebih konvensional, lebih lebih primitif lah, gitu kan, dengan cara wawancara terhadap publik secara langsung face to face ya, lalu dilakukan beberapa kali juga misalnya untuk melihat ya bener nggak sih kemudian survei-survei yang dilakukan itu kecondongannya kok cepat sekali berubah gitu kan. Karena ya nggak, bagi saya kok saya belum bisa menerima ya dalam akal sehat saya bahwa sesuai dengan perspektif atau bacaan metodologi saya bahwa survei opini itu bisa ke kiri ke kanan waktu cepat. Atau ini yang dimanfaatkan oleh
kelompok tertentu ketika Jokowi kemudian mengendorse satu tokoh. Yeah. Nah, ini berarti ada momentum nih untuk angkanya dinaikin. Karena secara linear ketika presiden mengendorse satu tokoh, dia akan membawa pengaruh. Berarti ini apa ya, menunjukkan adanya permainan atau gimana? Kalau diatur di permainan angkanya mungkin enggak ya gitu kan. Tapi saya nggak tahu, mungkin karena itu tadi bias ini Mas, bias karena menggunakan metodologi yang apa namanya nggak umum itu ya, namanya RDD sekarang, random dialing itu. Kemungkinan karena si responden itu well informed gitu kan, dan perasaannya terlibat dalam proses pemberitaan nasional. Disitulah biasnya menurut saya gitu. Jadi bias. Jadi biasnya itu karena kemungkinan samplingnya metode samplingnya yang harus dikritisi. Dan sebaiknya itu ada lembaga yang lain yang melakukan hal dengan pertanyaan yang sama, dengan sampel yang sama, melakukan survei, tapi dengan metode yang tadi face to face interview. Kita saling kontrol aja gitu. Yang face to face berarti satu yang pakai yang model yang terbaru. Model terbaru itu ya satu dan lakukan hal bersamaan gitu. Ya, tapi sama enggak? Dari sisi cost juga dan dari sisi hasil tentu kalau tidak menguntungkan ngapain mau dirilis? Nah itu masalahnya gitu kan. Itu masalahnya juga kan, karena kalau misalnya nggak menguntungkan pasti nggak dirilis. Gitu. Kan itulah kemudian kecurigaan ini Bang Ruslan ya, yang menyebabkan masyarakat itu kritis dan sekarang ini meremehkan hasil survei. Saya sedih ya sebagai pionir ya kegiatan survei ini. Dulu kita tuh merawat merawat metodologi itu ketat sekali. Kita juga sebagai peneliti juga nggak boleh punya afiliasi yang jelas kemana-mana. Itu karena kita merawat objektivitasnya, kita rawat betul gitu kan. Nah, belakangan ini kemudian survei dan dulu hasil survei itu dihargai betul sama publik ya. Oleh akademisi, oleh media, oleh masyarakat itu dihargai betul gitu kan. Sekarang ini kalau kita ada survei, kalau kita baca media sosial terutama di Twitter gitu kan, itu macam-macam orang ini bayaran ini. Mungkin saja mereka memang dibayar sama orang tertentu, tapi kan secara metodologi pasti dijaga juga. Tapi karena banyak bias-biasnya, makanya publik nggak percaya kan. Jadi saya prihatin sekali dengan fenomena seperti itu. Oke. Saya kembali ke survei dan Pilpres. Ini kan punya keterkaitan yang sangat erat ya, karena opini publik yang dihasilkan oleh survei dan diseminasi hasil ya. Ini kan bisa mempengaruhi kognisi, afeksi bahkan sampai nanti ketika pemilihan ke konatif ini kan ke bila demikian secara umum Bang Agung ini bisa memetakan survei yang memang kecenderungannya dengan kelompok tertentu sangat kental dan masih ada surveyor yang terlihat masih independen. Gimana Bang Agung melihat secara nasional ini? Saya nggak bisa membuat perbedaan seperti itu sekarang Bang Ruslan ya. Jadi selama ini ya kalau kita melihat lembaga-lembaga survei yang melakukan survei dan mengumumkan kepada publik ya jumlahnya itu aja, bisa dihitung dengan jari kan. Tidak muncul juga lembaga-lembaga yang lain. Kemudian muncul lembaga yang lain juga kemudian hasilnya juga aneh-aneh juga gitu kan. Jadi makin menambah runyam juga kan, yang mainstream ini dicurigai oleh publik gitu ya. Muncul lagi satu lembaga dengan hasil yang aneh juga gitu kan. Jadi makin ya saya sering mengatakan bahwa sekarang pollster atau lembaga survei itu ya setingkat di atas buzzer lah gitu. Tapi ini kan kita memang dipengaruhi nih Bang Agung, bahwa 3 nama yang top 3 di survei toh pada kenyataannya sampai hari ini pendeklarasian tidak bergeser. Ganjar, Prabowo, Anies. Kalau itu itu yang di-endorse oleh surveyor, tapi toh
hari ini memang 3 nama itu yang sudah dideklar oleh partai politik. Iya, kalau misalnya 3 nama itu iya gitu ya. Berarti survei berhasil. Kalau secara umum iya gitu kan, tetapi bahwa siapa yang tertinggi di antara Ganjar, Ketiganya. Prabowo, Anies ini kan ketiganya ini ya sebenarnya apa namanya, kalau kita melihat survei yang ada kan, beberapa lembaga survei yang ada itu kan selalu ini condong Naik turun malah. iya gitu kan, Gantian. yang ini gitu. Gantian antara Prabowo dengan Ganjar aja kan, betul. ini kan. Yang ini di bawah terus misalnya kan. Iya. Ya orang kan pada ini melihat jangan-jangan gitu kan, ini di endorse apa namanya oleh satu kelompok saja, Iya. ya kan. Nah, kenapa ya ada lagi lembaga survei yang muncul, tetapi kemudian aneh juga gitu kan, ada yang yang tinggi nih, yang rendah, angkanya dia ada 25, ada 30, ada macam-macam. Jadi publik juga jenuh melihat, bingung dan jenuh menurut saya. Oke. Kan. Kalau indeks Indonesia gimana? Ada tidak? Hasil survei? Iya. Kami punya. Tapi nggak pernah diumumkan. Kapan nggak mengumumkan? Tapi berilah kami bocoran sedikit, Bang Agung gitu. Survei terakhir kapan ini? Saya survei terakhir itu bulan November tahun 2022. Boleh disampaikan, Iya, Bang Agung? secara umum saja ya. Iya. Jadi kesimpulannya sama saja sebenarnya bahwa Iya. 3 besar ini ya, Ganjar, Prabowo, Anies gitu kan. Tetapi dalam survei kami melihat tidak bisa kita menentukan siapa di antara mereka pemenang. Berarti tipis dong selisihnya. Ya, saya harus mengatakan begitu karena dari sisi secara metodologis saya mengatakan bahwa kita tidak bisa menentukan kecenderungan pemenang itu siapa sekarang ini. Sebelum November itu ada tidak survei yang indeks Indonesia lakukan? Saya ada di tahun November tahun 2021. Dan hasilnya? Hasilnya tidak banyak berubah sebenarnya. Tetap di tiga ini nama ini dengan angka dengan angka yang kira-kira sama saja gitu kan. Kita kesimpulannya di antara 3 ini tidak bisa kita tentukan siapa yang menjadi pemenang sebenarnya. Oke, berarti jadi selisihnya sangat tipis ya. Dan kami tidak mengumumkan hasil survei ini karena kami kan ya meskipun ada peluang untuk kita umumkan ya nggak usah lah, karena nanti kalau saya ditanya misalnya dananya dari mana kan nggak mungkin saya bohong gitu kan. Jadi saya juga menghindari itu udahlah karena ini dananya tidak netral, artinya afiliatif terhadap salah satu kelompok. Salah satu kelompok gitu kan, makanya kami memutuskan jangan diumumkan, jangan dirilis. Ya untuk kelompok itu sendirilah. Oke. Jadi untuk kepentingan kelompok itu ya. sendiri, udah nggak usah dirilis untuk kepentingan kelompok itu sendiri gitu kan. Dan yang membiayai juga setuju, udah kalau itu kita nggak usah umumkan. Harusnya seperti itu, Bang Ruslan. Gitu. Yang baik begitu. Jadi tidak mengotori opini gitu. Ya, tapi sekarang ini yang ya sesekali bolehlah kita mengumumkan gitu ya, gitu kan. Tetapi dengan betul-betul memperhatikan tata atau metodologi yang baik, yang benar. Diberikan pengertian, pemahaman kepada publik bahwa ini keterbatasannya seperti ini. Misalnya saya melakukan wawancara melalui telepon loh, gitu kan. Ini bukan melakukan wawancara face to face. Mungkin saya berbeda kalau kita melakukan face to face interview. Jadi harus fair begitu. Kalau itu terjadi kan orang bisa percaya, oh iya benar nggak apa-apa lah. Apanya hasilnya seperti ini dengan catatan ini. Oke, sahabat UKI, kita sudah banyak mendapatkan informasi tentang bagaimana survei yang mempengaruhi atau menyebabkan kita bisa tetap kekeh atau kita bisa berubah pikiran, berubah pilihan dari penjelasan Bang Agung. Nah, sekarang saya mau masuk nih Bang Agung terkait dengan Pilpres ya. Kita tahu kontestasi politik nasional ketika 2024 sebagai momentum dengan masa kurang lebih 10 bulan lagi ya. 10 bulan lagi. Nah, menurut amatan Bang Agung, gimana kontestasi secara nasional nih? Ketika saat ini ada 3 capres ya, apakah
peluang bertambah masih terbuka, dan bagaimana Iya. di cawapres sendiri Iya. menurut Bang Agung? Ketiganya sebenarnya saling mengunci. Oke. Saling mengunci ya. Dengan pengwilayahan yang jelas. Ya kan? Menurut hasil survei kami, Ganjar Pranowo itu terkunci di Jawa Tengah, Jawa Timur. Oke. Maksudnya besar di kedua wilayah ini, bahkan di Jawa Tengah misalnya Dominan sekali. dominan sekali, lebih dari 3/4 gitu kan. Wih. Kemudian di Jawa Timur hampir separuh misalnya gitu kan. Tetapi di wilayah yang lain, terutama di Sumatera itu nggak berkembang di sana, Dia stuck di situ. nggak berkembang, stuck. Iya. Lalu kemudian hanya berkembang di wilayah-wilayah NTT, berkembang di wilayah Papua. Jadi ini Pilpres kali ini tuh sebenarnya secara tidak langsung identitas itu bermain. Identitas. Iya, demografi. Di level publik ya. Iya. Ini bukan kita omongkan dalam arti Iya. orang mengagitasi identitas orang, bukan. Iya, bukan. Tetapi publik secara sadar itu memilih calon pemimpin itu sesuai dengan identitasnya. Oke. Ya kan? Jadi ini bukan karena nggak boleh main politik, bukan begitu, tapi publik sendiri itu memilihnya begitu, gitu kan? Lalu kemudian Anies Baswedan itu lebih kuat di wilayah-wilayah non Jawa ini. Non Jawa. Iya, non Jawa. Jadi Jawa Barat, ke Sumatera, ke Kalimantan dan sebagian Sulawesi. Jawa Barat, Kalimantan. Sumatera dan Kalimantan dan sebagian Sulawesi. Sekali lagi Jawa Barat ya. Jawa Barat kalau menurut kami Iya. Anies cukup baik, dominan di situ. Jadi, kami melakukan satu simulasi segmentasi pemilih namanya, Iya. yang secara khusus ini metode yang yang jarang dilakukan oleh lembaga yang lain gitu kan. Kami melakukan analisis segmentasi. Jadi segmentasi di antara Ganjar dengan Anies itu yang muncul adalah identitas. Identitasnya. Jadi akar Bisa tidak identitas itu merah dan hijau? Eh, Istilah saya. Jadi ya, bisa bikin gini. Iya. Jadi Ganjar itu akarnya ya, akar pertamanya itu, akar tunggangnya itu Iya. adalah wilayah Jawa. Ya kan, wilayah Jawa. Oke. Jawa Timur, Jawa Tengah itu Iya. akar tunggang. Di non Jawa itu kecil gitu kan. Di provinsi tertentu. Ya, lalu ke bawahnya itu agama, ada unsur agama. Ganjar itu lebih banyak akarnya itu pada wilayah non muslim ketimbang yang Oke. muslim. Itu ada diistilahkan terjadi. merah. Ya. Nah, terjadi. Nah, sebaliknya Anies itu kalau kita melihat akar segmentasinya, akar tunggangnya itu adalah juga wilayah, tapi non Jawa. Gitu kan, non Jawa, dan akar ke bawahnya itu adalah lebih banyak dipilih oleh pemilih muslim. Ya, ada muncul identitas itu. Sementara kalau Prabowo itu tidak. Prabowo itu akarnya itu adalah segmentasi menurut pendidikan. Oh, pendidikan. Prabowo itu lebih banyak dipilih oleh masyarakat yang berpendidikan rendah. Jadi pendidikan rendah. Jadi di Prabowo itu tidak ada segmentasi identitas di situ. Tetapi dua ini Anies dan Ganjar itu muncul identitas itu. Pertarungan itu muncul. Iya. Jadi kalau kita istilahkan ini, saya istilahkan adalah Ganjar itu adalah Jawa non Muslim. Jawa non muslim. Iya. Kalau Anies adalah luar Jawa Muslim. Itu identitasnya begitu karakter pemilihnya itu seperti itu. Oke, berarti apa ya? Pembelahan masih. Jadi Apakah ini tetap warisan dari dua pilpres sebelumnya bukan, atau gimana? Mas, bukan. Jadi Gimana, Bang? bukan, Bang Ruslan. Jadi begini, teorinya ini initial preference itu dasarnya itu sebenarnya sosiologis. Iya. Jadi Bang Ruslan memilih itu sebenarnya secara nggak sadar itu sebenarnya itu dipengaruhi oleh pola kesejarahan, kewilayahan di mana tempat tinggal, kemudian struktur ekonomi. Begitu misalnya ini Bang Ruslan, contoh misalnya, Bang Ruslan, kalau Bang Ruslan adalah misalnya seseorang yang berasal dari Sumatera Barat atau Aceh. Iya. Lalu kemudian saya mengatakan yang Bang Ruslan ini ada dua calon saya. Yang satu namanya Ahmad. Iya. Yang satu namanya misalnya Joko. Secara nggak sadar pasti
sosiologis pasti Bang Ruslan nggak pernah ini si Ahmad siapa, si Joko siapa, pasti Bang Ruslan punya preferensi. Ahmad. Karena kenapa? Itu karena Bang Ruslan hidup pada situasi sosiologis yang berbeda, tertentu kan? Iya, betul. Jadi kalau orang misalnya memilih, misalnya tadi orang Jawa memilih Ganjar misalnya, ya wajar aja menurut saya. Wajar aja karena dia ya rasional aja gitu kan, orang Jawa milih orang Jawa gitu kan. Iya. Misalnya kemudian juga demikian sebaliknya, misalnya orang non Jawa nggak milih Ganjar atau malah milih Anies, ya wajar saja. Itu alamiah menurut saya dan teorinya begitu Bang Ruslan. Teorinya itu orang itu memilih bukan dengan apa yang dipikirkan, tetapi dengan siapa dia berteman. Oh, lingkungan. Iya, artinya pengelompokan. Jadi alamiah. Jadi orang memilih karena identitasnya itu alamiah. Itu bukan karena diagitasi atau apa. Dan perlu diingat, masyarakat Indonesia itu masyarakat yang menurut saya kendati terjadi polarisasi dalam pilihan politik, tetapi secara sosial mereka nggak ada masalah. Oke. Jadi jangan pun diartikan, wah ini akan terjadi polarisasi sosial kalau karena perbedaan antara yang di media kita bacakan seperti itu. Enggak begitu, Bang Agung. Kan ada hasil riset ya yang dilakukan oleh Zulfikar ya, dokter dari scholars dari Singapura, yang membuktikan bahwa polarisasi itu terjadi hanya pada level pilihan politik, tidak terjadi polarisasi sosial. Jadi jangan dibesar-besarkan juga. Oke. Nah selama ini kan yang seakan-akan kalau terjadi polarisasi politik itu akan merembet ke polarisasi, enggak. Masyarakat kita sudah hampir 20 tahun ini sadar betul bahwa proses pemilihan pemilihan itu tidak bagus kalau dibawa pada ranah yang lebih dalam gitu kan. Jadi kalau terjadi polarisasi tadi misalnya bahwa Ganjar segmentasi adalah masyarakat Jawa non Muslim misalnya, kemudian Anies masyarakat non Jawa Muslim, itu biasa aja. Jangan dipertajam. Nggak akan terjadi misalnya karena ini kemudian akan terbentuk, enggak. Itu kan karena secara sosiologis itu secara alamiah ya mereka memilih seperti itu. Ya nggak ada masalah gitu kan. Oke. Gitu. Pertanyaan saya kemudian, Bang Agung, ini Prabowo kok pada pemetaan yang Bang Agung sudah sampaikan berbeda ya dengan Ganjar dan Anies ya? Ya karena itu tadi atribut yang dilekatkan kepada Anies dan Ganjar itu kan nyata ya. Iya. Ya kan? Jadi sebenarnya kalau melihat pemilihan tahun 2014, 2019 itu kelihatan bahwa kalau Jokowi itu besarnya itu pemilih utamanya itu dari Jawa Barat ke Timur. Jadi Jawa Tengah, Jawa Timur ke Timur itu tahun 2014. 2019 itu peluangnya seperti itu. Sementara Prabowo itu Jawa Barat ke Sumatera gitu kan. Dan semakin tebal pada tahun 2019 gitu kan. Dan sebenarnya di balik itu kalau dibuat analisis sebenarnya juga ada identitas itu bahwa Jokowi itu adalah pemilihnya Jawa gitu kan. Gitu kan. Tetapi karena dibantu oleh ada Yusuf Kala sebagai orang Timur, makanya Kalimantan, Sulawesi Timur itu aman buat Jokowi JK pada waktu itu. Dan itu berlanjut lagi pada tahun 2019, polanya sama kalau kita hitung. Oke. Nah, itu yang berlanjut pada Anies dan Ganjar. Atribut Ganjar, atribut Jokowi nempel di kening Ganjar. Kemudian atribut sebagian yang lama pemilih yang non Jokowi itu nempel di keningnya Anies Baswedan. Oke. Nah, sementara Prabowo tidak, dia lepas dari kedua atribusi identitas ini. Makanya Prabowo itu lebih banyak dipilih oleh masyarakat, segmennya itu masyarakat kelas menengah. Segmennya masyarakat berpendidikan rendah. Oke, pertanyaan saya tadi belum terjawab nih. Apakah akan hanya 3 capres seperti yang kita sudah tonton di media atau bakal bertambah? 3 capres saja kan tidak mudah meningkatkan elektabilitas, tidak mudah ada capres keempat. Berarti kalau kita bicara koalisi, gimana peta Bang Agung nih? Ya
kemungkinannya kalau yang paling jelas kan Anies sekarang koalisinya, koalisi perubahan ya. Kalau yang masih negosiasi ya antara apakah Ganjar dan Prabowo bisa bersatu ataukah misah. Jadi paling tidak kemungkinannya ya 3 atau dua kandidat. Nah, kalau kandidat yang keempat kan nggak akan mungkin dalam waktu cepat itu bisa tiba-tiba nongol ke atas orang tertentu, figur tertentu yang bisa menyamai ketiganya. Kan kalau kita bicara koalisi, Bang, ini kan Indonesia Bersatu, kemudian koalisi Indonesia Raya, kebangkitan, kebangkitan Indonesia Raya, kemudian PDIP sudah mengambil posisi tunggal. Nah, berarti nasib koalisi Indonesia Bersatu akan ya yang paling gampang ya mereka ini KIB ini yang paling gampang kan, mau mencalonkan capres keempat siapa? Kan nggak ada. Ya harus ikut dari tiga ini ya, ikut koalisi PDIP atau ikut koalisi Indonesia Raya KIR atau perubahan. Kalau bacaan Bang Agung? Ya saya nggak bisa menelusuri sampai sejauh itu karena itu kan satu keputusan internal. Nah kalau misalnya analisisnya misalnya begini, kalau untuk amannya ya mereka pasti kan condongnya ke arah ini dong, ke arah PDIP kan. PDIP. Karena untuk mengamankan posisi pemerintahan sampai dengan tahun 2024. Dan kalau misalnya dia ada mendengar-dengar tiap hari surveinya Ganjar tinggi ya mungkin ya daripada yang nggak jelas ya mungkin Ganjar misalnya gitu. Itu pengamatan saya gitu kan. Okay. Saya nggak tahu kalau misalnya di dalam ada pertimbangan yang lain ya. Tapi pertimbangan rasional sebagai orang luar ya kira-kira begitulah. Oke. Nah, ini kan Capres sudah clear lah, tiga nama yang sudah kita sama-sama tahu. Gimana dengan Cawapres? Saya yakin bahwa semua kandidat ini kan akan mengarah perhatian pada Cawapres ya, karena satu-satunya harapan untuk bisa menaikkan nilai elektabilitasnya gitu kan. Ya kalau misalnya dari berdasar pada peta tadi ya, misalnya Ganjar Jawa gitu ya, kemudian lemah di wilayah lain. Kalau saya sebagai Ganjar, saya akan mengambil wilayah yang lemah itu sebagai cari orang di luar itu, di luar Jawa ini untuk bisa menarik menambah elektabilitas ya. Siapa tuh Bang? Wah saya nggak hanya memberikan kriteria, tapi saya nggak tidak mengarah pada satu personal individu ya. Sebaliknya kalau Anies Baswedan gitu ya, karena dia lemah di Jawa Tengah, Jawa Timur, ya harusnya mengambil wilayah di salah satu ini, apakah Jawa Timur atau Jawa Tengah gitu kan, untuk bisa mengurangi kemungkinan kekalahannya dia. Gitu. Mencuri basis. Itu pasti cara berpikirnya harus begitu gitu ya. Entah siapa figurnya saya nggak akan tapi kira-kira kalau cara berpikirnya begitu. Jadi Anies harus mendapatkan orang di Jawa, terutama Jawa Timur. Kalau Ganjar ya harus cari orang di luar Jawa, entah dari Sumatera, entah dari Sulawesi, entah dari Kalimantan gitu. Harusnya begitu ya. Kalau nama-nama yang sudah beredar ini Bang Agung ini kan sudah sangat familiar bahkan seorang Joko Widodo apakah menyebutkan 7 orang. Iya menyebut. Iya. Nah, apakah saya nggak melihat simulasi yang selama ini kita lihat di survei. Ya kalau tidak akan bergeser atau kalau untuk menambah basis dukungan bagi Ganjar misalnya ya lebih kuat Sandi ketimbang yang lain, karena Sandi kan punya basis di luar Jawa ya gitu ya. Iya. Di tahun 2019 kan kelihatan gitu ya. Iya. Nah, Erik ya mungkin saja Erik kan Sumatera, Bang. Iya, Sumatera secara genetik dari Sumatera, tetapi dia kan kemarin sudah hijrah menjadi warga NU itu kan. Iya. Gitu kan. Nah, kalau misalnya pertimbangannya mengambil Erik adalah NU kan nggak worth it gitu kan, tidak karena dia nggak menambah apa-apa, karena kan dia Jawa Timur kan sudah menjadi wilayah Ganjar gitu kan, harusnya mengambil wilayah orang yang lain ya, di luar Jawa ya siapa tahu
di wilayah misalnya di Sulawesi Selatan ini ada tokoh misalnya siapa kita nggak tahu, bisa jadi bisa diambil oleh Ganjar untuk jadi penambah suara gitu kan. Tapi sejauh ini dari timur belum atau Ya, itu. apa ya? Namanya tidak pernah muncul ya? Iya, ya. Makanya harus dimunculkan. Oke. Makanya tugasnya orang timur itu munculkan nama menurut saya. Masih cukup tidak waktu untuk Ya, mengendorse nama agak itu? mepet menurut saya. Berarti dari sisi Iya. apa ya? Iya. Rasional tidak rasionalnya dengan masa yang tinggal berapa bulan ya di Iya. Terlambat. Telat. Seharusnya ada satu tokoh yang muncul dari Sumatera yang sangat populer atau dari timur, dari Sulawesi atau dari Kalimantan. Itu kira-kira di akhir tahun 2022 harusnya sudah muncul. Oke. Sayang sekali nggak ada gitu kan. Nggak ada, belum ada yang muncul. Tapi saya nggak tahu ya apakah belum diuji atau apa, kita nggak tahu ya gitu kan. Atau Ridwan Kamil barangkali yang kata Bang Agung ini kan Anies apa ya Kuat di Jawa Barat. kuat di Jawa Barat. Bisa jadi. Artinya untuk menambah pemilih di Jawa Barat mungkin Ridwan Kamil yang cocok buat Ganjar. Nah, untuk Anies sendiri yang tadi lemah Jateng. Ya harus Jatim menurut saya. harus Jatim. Harus Jatim. Nah, soal dua nama yang muncul, Siapa itu yang namanya yang mana? Hovifah dan Mahfud. Ya kalau itu untuk sementara sih yang lebih populer kan Jawa Atau Timur. sorry, AHY representasi dari Jawa Timur juga kan? Iya. Tapi kalau hasil surveinya sih sebenarnya Hovifah yang paling tinggi ya di antara mereka itu. Karena ya kita nggak bisa pungkiri karena Hovifah kan pertama dia gubernur Jawa Timur, jadi penguasa Jawa Timur. Terus yang kedua dia punya basis Banom NU Muslimat itu yang di mana-mana di Fatayat NU. Iya, Muslimat. Lalu kemudian dia pernah punya pengalaman berkontestasi bertanding di Jawa Timur. Jadi tahu betul gitu kan. Sudah matang. Iya, saya tidak punya preferensi khusus ya, tetapi hanya membuat melihat dan menganalisis dari latar belakang aja gitu kan. Jangan sampai saya bias nanti kayaknya orangnya ini saya nggak sama sekali, saya nggak kenal Hovifah, nggak kenal siapa yang lain nggak kenal saya. Baik, Bang Agung, sahabat UKI, saya melihat waktu sudah hampir 60 menit. Bang Agung ini sharing pengetahuan ya tentang survei, kemudian kontestasi Pilpres 2024. Bang Agung, saya kira atau masih ada closing statement yang penting untuk disampaikan kepada sahabat UKI? Kepada sahabat UKI, mungkin hari-hari terakhir, beberapa bulan terakhir ini kan selalu disuguhi oleh hasil-hasil survei gitu ya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah, kritislah terhadap hasil survei itu, terutama lihat metodologinya. Karena kalau metodologinya sudah sempurna, sebenarnya apapun hasilnya itulah kenyataan yang ada, gitu kan. Yang kedua, lihat interpretasi yang kata-kata yang disampaikan oleh para pollster itu cermati, gitu kan. Apakah interpretasinya itu sudah sama seperti pelajaran statistik atau tidak, gitu kan. Kalau melenceng-melenceng dikit itu artinya ada indikasi, ada framing opini di situ. Nah, itulah kira-kira pesan saya kepada sahabat UKI. Oke, baik sahabat UKI. Terima kasih Bang Agung. Sama-sama Bang. Iya, sehat selalu ya Bang Agung. Iya, Sampai ketemu kembali. Sampai ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.